pasien kita minta untuk ke kamar mandi, ya. Kita minta ke kamar mandi untuk mengkosongkan kandung kemih, kemudian membersihkan genitalianya, kemudian tidak usah pakai celana dalam, ya. Dia langsung ke mana, pemeriksaannya di mana? Bed ginekologi, meja ginekologi. Meja ginekologi harus bisa membedakan ya meja ginekologi sama meja pemeriksaan biasa, ya. Kemudian posisi pasien secara Litotomi. Ya, kemudian alat tadi sudah kita siapkan. Sudah ada apa ini namanya, Pak? Cocor bebek. Spekulum. Kemudian ada apa ini? Buat ngambil kapas. Apa ini jenenge? Apa itu? Tampon tang. Iya, Tampon Kalau yang tang. untuk mengambil alat steril itu jenenge tampon. korentang. Oh, korentang. Beda ya. Tampon Tahu kan? korentang. Kalau misalkan ada kita biasanya ada botol, bukan botol seperti ini itu yang kita masukkan untuk mengambil alat steril itu jenenge tampon tang. Korentang. Kalau yang ini namanya Tampon tang. jenenge wis tampon. Ya, Tampon. tampon untuk menampon kan. Kemudian ini apa? Kapas lidi. Digunakan untuk cairan Asam asetat. asetatnya. Oke. Sebenarnya di sini butuh apa lagi? Handscoon. Handscoon steril. Handscoon steril. Jadi kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan kan nggak usah buat ini kan, sudah bagi instrumen kan cuma satu. Ya, ininya apa itu jenisnya? Handscoon steril. Tampon Kemudian tampon. ini gawe ini, ya ini kasas apa? Apa itu jenisnya? Kom. Kapas sublimat, Bu. Apa ini? Depres. Oh, depres. Kapas DTT itu yang ini. Ini jenenge kapas DTT. Ini jenenge depres. Ngedep. Ya, kalau misalkan apa itu namanya? Kamu pasang IUD itu kan di porsionya tadi. Porsionya kan dijepit menggunakan tenabulum. Nah, otomatis kan mengeluarkan perdarahan. Itu didip dengan menggunakan ini. Ya. Terus bisa jadi kan di sini nggak dibutuhkan. Depresi. Nggak ada. Butuhnya kasa steril kan untuk mengusap cairannya kan. Nah, cairannya boleh nggak pakai ini? Kecilin kayaknya. Tapi kalau dengan melihat anatomi, bukan anatomi, melihat apa itu jenis bentuknya, ini gawe ngedep. Tapi kalau yang ini, ini digunakan untuk bukan mengusap Cairan. mengusap apa itu jenenge lendir-lendir yang ada di porsio nanti seperti itu, ya. Jadi kita nggak usah pakai ini dep, ini jenenge dep rek. Beda loh ya. Beda apa bentuknya? Beda, Ibu. Beda. Kalau yang kita butuhkan untuk misalkan nanti kita lihat kan kulit vulva itu cairannya apa enggak, kita ambil terus diginikan gitu. Jadi kalau ini kan penampangnya luas gitu. Jadi memang sama-sama kasarnya, tapi ini beda fungsi gitu. Ya, kalau hanya untuk ngedep, tapi kalau ini bisa untuk ngedep bisa. Tapi kalau ini digunakan ini kayaknya dengan porsio yang luas, coba dibayang gini kan cuma Tampon kurang mbok ya. Tapi kalau seperti ini kan luas semuanya kan bisa gitu. Ya, ini kita nggak usah ini dicepot, dideleh ganti ini ya. Kasa steril. Ya, emang di situ ada date-nya? Nggak ada, Ibu. Nggak ada kan? Nggak ada. Ganti kasa steril. Kemudian cairan asam asetat. Bibinya gimana? Biasanya yang ready itu kan yang bukan 5%. Kita pakainya kan yang 5%. Berarti kan harus diencerkan. Ya, harus diencerkan. Beda. Encerannya 1:5.
1 cc asam asetat, 4 cc air Air DDT. DDT. Ya, seperti itu. Kemudian ada apa itu jenisnya? Kapas Sublimat. Ya, untuk vulva hygiene. Ya, ini kita pakai. Kemudian ada bengkok. Ya, ini kan sudah ada di situ. Ini kita pakai. Ini enggak. Nah, udah seperti ini aja. Nih, apa itu jenisnya, Lek? Mau ini isinya cuma ini. Di bak instrumen isinya cuma ini loh ya. Di bak instrumen isinya cuman ada 5 macam, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di luar itu ada kapas DDT, bengkok sama apa itu jenisnya? Asam asetat. Ya, kemudian ada larutan klorin sama air DDT. Ya, larutan klorin sama air DDT. Kemudian tadi ibunya udah pipis ya, udah latar sudah kita siapkan. Kemudian ibunya suruh naik ke meja pemeriksaan, posisikan litotomi, sisa jenis itu anduk. Ya, harusnya apa? Selimut. Anduk buat apa? Pemeriksaan seperti ini. Gak kan? Nah, terus yang kurang meneh apa? Harusnya ada Underpad. Ya. Terus iki piye? Golek kok. Cari yang sesungguhnya. Ya, selimutnya kak apa wis. Ini. Nanti kita kembalikan di sini ya. Emang buat tulis tadi fine. Oh. Alatnya fine. Oh, ya berarti anu sudah ada tapi kok masih tahu. Mana tuh? Pemasangan underpad ya. Entah itu formalitas apa enggak, tapi kalau kita belajar kalau bisa itu sesuaikan. Kenapa saya bilang begitu? Biasanya kamu kan pasang underpad kan gini ta? Gini ya. Karena mungkin kelebaran atau apa, tapi nanti kalau misalkan ini menjadi sebuah kebiasaan dan kamu enggak dong, kamu kira kan yang di luar itu ininya. Ya, padahal yang kita gunakan kan adalah yang ini. Kecuali kalau ini udah dipotong gini, jadikan 2, gini mungkin digawaian berbete bayi atau apa mungkin kelebaran gini enggak apa-apa. Ya, jadi bukan seperti ini terus mbok pasang gini loh. Nanti kalau pas ujian kamu gini salah, bersalah. Ya, kecuali ini mbok potong, kalau misalnya kebesaran enggak apa-apa. Ya. Pasang apa itu? Underpadnya ya, las bokongnya. Kemudian ini selimutnya udah dipasang. Ya, ini kan kalau misalkan kita melakukan pemeriksaan kan sambil ngobrol-ngobrol sama ibunya. Bu, ini sudah menikah berapa tahun, Bu? Oh, bukan ambil anamnese. Ya, riwayat apa gitu. Ya. Kemudian setelah ini Bu dilakukan pemeriksaan dulu ya Bu ya. Terus, harusnya kan udah ada tensi kayak gitu itu kan pemeriksaan tanda-tanda vital umum dasar gitu ya. Dasar. Ya tadi kan kita udah cuci tangan, pasang APD dan lain sebagainya. Kita pasang ini harusnya didekatkan apa? Lampu sorot. Kalau misalkan ada lampu sorotnya, emang ketok, kira gak iso kalau misalkan seperti ini ya, nggak akan bisa kelihatan oleh mata. Apa kalau misalkan Bu bidan itu biasanya lampu sorotnya malah gitu batu. Iya. Headlamp. Nah itu ya. Jadi kalau lampu sorot itu biasanya kan nggak pas ya, masih butuh asisten. Ya. Apa minta tolong kurang kesini. Kalau lampu batuk itu apa? Headlamp. Ya, itu kan bisa kamu gini langsung gitu kan. Nah, kita posisinya harus di depan pasien. Kalau melakukan pertolongan persalinan, kamu kan di sini. Nah, gini ya. Tapi kalau kamu mau pemasangan IUD, pap smear, IVA, itu kamu harus duduk di Depan pasien. Ya, ini kan harusnya dilepas. Ya. Pas kabeh wis yo, kok ya lalian. Ya, terus ini dipasang. Cara pasang handscoon, kita nggak boleh pegang area luar. Ya, ini mungkin setiap kali lab itu sudah disampaikan, tapi karena seringkali mahasiswa masih lupa steril dan on sterilnya, gitu ya.
kita pegang area di Dalam. dalamnya, kemudian kita masukkannya kan pun seperti ini kan ya. Nah, dimanapun tempatnya, kalau misalkan kamu sudah biasaan seperti ini akan menjadi kebiasaan. Kalau ini kan boleh baru pegang Luarnya. luarnya. Ini kita kan langsung dimasukkan gini kan. Misalkan kamu mau pegang pun kan dalamnya, bukan di luarnya. Nah seperti ini. Ini kan juga di luarnya. Cuk, langsung ditarik, toto disik baru ditarik. Ya, setelah itu kita melakukan palpasi. Ya, palpasi apa? Abdomen. Abdomen. Apakah di situ ada massa? Ya, kemudian ada nyeri tekan, kemudian ada benjolan dan lain sebagainya. Yang di mana palpasinya? Ojo di user, apa meneh di dodo. Di mana? Suprapubik, tahu? Kamu pegang ininya, apa lek ngarani ibu-ibu itu batuan, ngerti batuan. Pubis, tahu pubis ya? Tahu. Di atasnya, makanya suprapubik, jadi di atasnya pubis. Cek di situ, karena uterus itu nggak mungkin naik ke atas kan. Kalau misalkan kan pasti di dalamnya panggul, jadi yang ditekan di daerah situ ada enggak. Kemudian inspeksi daerah vulva. Apa yang di daerah vulva dicek? Ya, apakah ada keputihan yang kirone, kalau misalkan ada keputihan abnormal, kita duduk gini aja kan udah bau ya, udah bau, warnanya kehijauan gitu kan, udah kelihatan. Oh misalkan genitalia eksterna, kita lihat vulva vaginanya bersih. Jangan tulis vulva vagina TAA. Biasanya kan nulis kalau VT itu kan vulva vagina TAA. TAA itu piye? TAA-mu sama TAA aku itu beda gitu. Tulis ya. Vulva vagina kondisinya bersih, tidak ada keputihan. Ya, kemudian baunya itu enggak apa? Bau negatif gitu. Misalkan baunya itu maksudnya bau yang Menyengat, normal gitu. abnormal. Nah, kemudian kita palpasi apa? Kelenjar skin sama kelenjar Bartolini. Tahu tempatnya? Buka Google saiki. Buka Google Chrome. Kelenjar skin dan kelenjar Bartolini. Cari nanti ya. Soalnya ini kan juga nggak bisa terlihat karena dia dilapisi oleh mukosa vagina tersebut. Gitu. Ya, udah ketemu? Sudah ketemu belum? Kelenjar skin itu di sebelah mana? Atas. Terus kelenjar Bartolininya Di bawah. makanya kena. Terus yang dipegang itu apa itu jenisnya? Labia mayor apa labia minor? Minor. Ya, jangan yang dipegang itu labia mayor. Makanya kenapa kita masukkan tangannya ke dalam vagina. Ya, dari atas, dari daerah bawah uretra ya sampai ke bawah kita cek ya. Tangan kirinya udah nggak masuk loh ya, kan udah palpasi, ini kan steril. Tangan kiri kita udah palpasi, ini kita anggap udah nggak steril. Tangan ini hanya sebagai tahanan dan pegangan dari luar untuk mencegah infeksi nosokomial antara kita sama pasien ya. Jadi yang steril masih ini kita palpasi kelenjar skin dan Bartolini. Dimasuk loh ya, tahu ya tempatnya ya. Nanti kalau misalkan ditanyain itu kamu sudah ada imajinasinya gitu ya. Kemudian tidak ada pembengkakan. Kalau misalkan ada pembengkakan atau kelainan, pasti orangnya kita pegang sini kan gitu kan ya. Aduh gitu kan pasti sakit. Nah, setelah itu kita lakukan palpasi dah ya, palpasi kelenjar skin sama Bartolini. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dalam. Ya, pemeriksaan dalam tadi itu, nah ini aja udah merasakan porsionya. Nah, kenapa gubidan itu harusnya tinggi? Karena kan gubidan itu sing mini-mini, karena tangannya biar panjang. Kalau tangannya panjang, itu bisa pegang porsio, kemudian kita bisa ngecek yang namanya promontorium. Tahu promontorium? Sing kalau dipanggul itu tulang sing gini itu loh. Tulang yang di sana itu yang melengkung gini itu. Nah, kita kan untuk menentukan ukuran panggulnya ini sudah di pintu atas panggul. Kalau tangannya kecil kan nggak nyampe gitu. Nah,
itu kita cek kan porsionya, apakah ada nyeri goyang porsio, ya, kemudian ada kelainan apa yang dari porsio seperti itu, ya. Kemudian ini udah selesai, ya. Kemudian Spek kita apa wis? masukkan Spekulum. ya. Spekulumnya pegangnya caranya begini. Apa itu jenenge? Cocor antara ibu jari dan jari tengah. Jari tengah. Gitu ibu jari. Telunjuk dan jari tengah. Dan jari tengah. Kemudian tangan ini pegang bawah, tangan ini dimasukkan di sini. Gini. Ya, kalau ini dipegang di sini ya cepat. Begitu. Di bawahnya ini. Ya. Jadi gini, kemudian ini seperti ini, masukkannya begini. Jangan masukkannya kamu pegangnya gini, ini mangap-mangap. Ya. Jadi pegangnya dikunci, ini tangannya dimasukkan. Begitu, supaya ininya enggak mangap. Terus ini kita ada tahanan untuk menahan ini tetap seperti ini, jadi tidak begini. Ya, oke. Untuk asuhan sayang ibu, kita terapkan lindungi porsio atau apapun itu. Prinsipnya itu ibunya merasa nyaman. Entah kamu pegang perut ibunya atau kamu, Bu, ini permisi ya Bu, ini ada agak kurang nyaman, nggak sakit sebenarnya, tapi kurang nyaman sebentar. Kita masukkan, kalau saya sih memegang ibunya itu dengan memegang perineum, tahu perineum ya? Ya. Yang di bawah ini saya pegangi supaya ibunya merasa nyaman gitu. Ya, ada beberapa orang itu nggak dipegangi tapi ini dibuka labianya. Dibuka labianya kan lebih buka. Jadi karena prinsipnya tadi kembali ke asuhan sayang ibu. Ya, asuhan sayang ibu itu di mana ibu itu merasa nyaman. Kalau merasa nyaman sama seperti kalau kamu misalkan lagi sedih atau lagi apa, kamu dipegang, itu kan nyaman. Kan ya. Nah, seperti itu. Ya, boleh misalkan dibuka labianya, Bu, permisi ya Bu ya, begini. Kemudian kita buka, nah baru ini kita buka, ya. Kemudian kita kunci. Nah, kan ada headlampnya, itu kan bisa lihat langsung. Ya, makanya ini bukan meja pemeriksaan. Jadi ini kita ya kudu ini. Lelek kamu melakukan pemeriksaan kamu ini, pretel Bu ya. Harusnya dia lebih tinggi. Gitu, gini-gini ya. Kemudian belum itu kita inspeksi dulu. Apa yang diinspeksi? Porsionya. Ya, porsionya ada discharge atau pengeluaran lesi-lesi yang bukan abnormal sih, atau mungkin banyak atau sedikit gitu ya, terusnya berbau. Nah, kemudian setelah itu kita Steril. Kontang. Ya, tampon. Tampon. Nggak usah dikasih apa-apa. Ya. Oh, tadi itu saya skip untuk vulva hygiene karena ibunya sudah pipis. Ya, kita anggap bersih. Tapi ketika kita inspeksi vulva tadi itu, misalkan kalian masih kok si anak ada pinggirnya masih kotor ya, mungkin ada apa itu namanya, keputihan atau apa, ibunya nggak bersih, kita vulva hygiene dulu, baru kita palpasi kelenjar skin dan Bartolini. Ya, jadi vulva hygiene dilakukan sebelum palpasi kelenjar skin dan Bartolini. Setelah kita lakukan palpasi perut. Ya, tapi kalau misalkan kita udah nggak bersih, punya kan mau sekon pipis pas celana, jadi kita nggak bersih nggak apa-apa ya. Kemudian kita bersihkan ini ya, bersihkan daerah porsio. Bisa 2 atau 3 kali sekiranya itu udah benar-benar bersih ya. Oke, kemudian setelah itu kita masukkan ya apa di sini, biji kapas lindinya ke cairan asam asetat, kemudian kita usapkan, dioleskan. Setelah dioleskan, buang tempat sampah, bukan dibengkok ya. Setelah dioleskan kita tunggu semenit lah ya, 1 menit. Kemudian kita lihat perubahannya tadi kan udah lihat ya, itu gambarnya ya. Kalau misalkan dia berubah menjadi putihan gitu ya, terus berubah warna nggak pink lagi, berarti ada sesuatu yang abnormal ya. Apakah itu lesi prakanker ataupun itu apa, itu pasti ada sesuatu hal yang tidak normal.
dan harus kita konsultasikan ke dokter spesialis atau kita harus rujuk ke fasilitas yang lebih tinggi lagi untuk pemeriksaan lanjutan gitu ya. Sudah tadi, kemudian kita bersihkan lagi ya cairan asam asetatnya menggunakan kapas lidi yang satunya tadi begitu. Bu, hasilnya ini negatif, berarti permisi ya Bu ya, sudah Bu. Hasilnya negatif, tidak ada masalah dengan porsionya. Ibu dinyatakan porsionya aman, tidak ada kelainan dan lain sebagainya. Nanti ibu bisa kembali 3 tahun lagi, gitu ya. Atau misalkan sebelum itu kalau misalkan ada sesuatu hal yang dirasa tidak normal, boleh pemeriksaan kurang dari 3 tahun tersebut, gitu ya. Kalau sudah kita buang ke sampah medis ya, kalau tempat sampah itu ya, medis sampah non medis. Tapi ini kita kembalikan di sini. Nah, kemudian ini rendam di larutan Klorin. Ya, kalau udah direndamkan klorin, kita bereskan ibunya. Cuci tangan dulu di Air DTT. Setelah cuci tangan air DTT, kita bereskan. Permisi ya Bu ya. Berarti masih tetap pakai Ya, kemudian kita cuci tangan larutan klorin, kemudian kita buang dengan terbalik ya. Ini sampah medis ya. Ya. Bantuin, Sa. Gak ada yang punya tisu ya? Ada Bu. Gitu ya kurang lebihnya. Iya Ibu. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak.